Kepemimpinan dan kepercayaan. Yang pertama ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah faktor kunci dalam kesuksesan suatu organisasi. Sebagai entitas yang mengarahkan kerja anggota organisasi menuju tujuan bersama. Kepemimpinan memiliki sifat kolektif yang mempengaruhi seluruh anggota. Di sini ada ciri-ciri kepemimpinan. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab, bisa berpikir dengan tenang, sabar, dan inovatif. Selain itu, pemimpin juga harus kreatif dan penuh dengan energi positif, ditambah dengan kejujuran, kemampuan komunikasi, dan pengambilan keputusan yang baik. Setiap orang bisa menjadi pemimpin yang bisa menjadi teladan. Tipe kepemimpinan. Franklin dalam Onong Effendi mengemukakan ada 3 gaya pokok kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan autokratis, kepemimpinan demokratis, dan kepemimpinan yang bebas. Dan yang selanjutnya ada konsep pemimpin dan kepemimpinan. Perlu dibedakan konsep pemimpin dengan kepemimpinan. Pemimpin adalah individu yang mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan. Sementara itu, kepemimpinan adalah penerapan pengaruh oleh anggota kelompok atau organisasi terhadap anggota lainnya untuk mencapai tujuan. Dan yang selanjutnya ada kepercayaan. Kepercayaan adalah pernyataan psikologis yang terjadi ketika Anda menyetujui untuk membuat diri sendiri menjadi rentan terhadap orang lain karena memiliki ekspektasi positif mengenai bagaimana hal-hal akan berubah. Meskipun tidak benar-benar menguasai keadaan, Anda bersedia untuk mengambil peluang bahwa orang lain akan datang untuk Anda. Kepercayaan adalah atribut utama terkait dengan kepemimpinan. Melanggarnya dapat memiliki efek beragam yang serius terhadap kinerja kelompok. Kepercayaan di antara para supervisor dengan para pekerja memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama ada kepercayaan mendorong pengambilan risiko, yang kedua kepercayaan memfasilitasi pembagian informasi, dan yang terakhir mempercayai kelompok lebih efektif. Jadi, kepemimpinan berdasarkan kepercayaan sangat penting untuk kolaborasi, inovasi, komitmen karyawan, dan lingkungan kerja yang sehat. Kepercayaan terhadap pemimpin melibatkan keyakinan bahwa pemimpin tersebut berkompeten, memiliki integritas, konsisten, loyalitas, dan kemampuan berkomunikasi. Jadi kepercayaan memainkan peran sentral dalam membangun hubungan efektif antara pemimpin dan bawahan. Dan yang selanjutnya ada manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses yang digunakan untuk mengatasi dan mengatur konflik yang terjadi dalam bisnis atau organisasi. Konflik adalah hal yang rawan terjadi di dunia bisnis karena persaingan yang ketat. Namun, konflik dapat diminimalisir dan dicegah dengan mengimplementasikan manajemen konflik yang baik. Apa tujuan dari manajemen konflik? Manajemen konflik berguna dalam mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan-hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik agar tetap baik. Tipe manajemen konflik. Yang pertama ada accommodating. Accommodating yaitu salah satu upaya penyelesaian dengan cara mengumpulkan pendapat dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Yang kedua ada avoiding. Avoiding merupakan usaha untuk menghindari pemicu konflik. Yang ketiga ada compromising. Tipe ini lebih baik dari accommodating. Meski sama-sama mengumpulkan pendapat dari masing-masing pihak yang berkonflik, compromising memperhatikan kepentingan pendapat dari semua pihak yang terlibat. Yang keempat ada collaborating. Collaborating adalah langkah menyelesaikan konflik melalui kerjasama demi mendapat hasil yang memuaskan dan menguntungkan untuk semua pihak. Yang kelima ada competing. Melalui competing ada pihak pemenang dan pihak yang kalah. Dan yang terakhir ada conglomeration. Upaya menyelesaikan konflik ini menggunakan gabungan dari 5 tipe sebelumnya. Yang terakhir ada strategi manajemen konflik. Menurut Quantes et al. Dibutuhkan 5 strategi mengelola konflik, yaitu dengan yang pertama mewajibkan, yang kedua mengintegrasikan, yang ketiga menghindari, keempat mendominasi, kelima mengorbankan, dan yang terakhir memberikan dampak pada kinerja personal dan kinerja kelompok. Halo teman-teman, kalian yang lagi nyari kampus swasta bisa gabung di Dikitech University. Di sini banyak loh jurusannya.